Halo semuanya, selamat datang di Sound Movie. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul White Snake yang rilis tahun 2019. Film ini menceritakan hubungan terlarang antara seekor siluman ular dan manusia. So, bagaimana kisahnya? Langsung saja intro. Di awal film, kita diperlihatkan seekor ular berwarna putih berubah menjadi gadis cantik, seperti tetangga saya. Siapa? Maksudnya seperti istri saya. Ia bermeditasi sudah 500 tahun, namun masih merasakan ada yang kurang di hatinya. Sang adik yang kasihan melihat kakaknya bersedih, memberikan tusuk konde yang ia kenakan. Seketika, tusuk konde tersebut membuka ingatannya pada 500 tahun yang lalu. Dikisahkan 500 tahun yang lalu, Gosi yang merupakan guru spiritual dari Kaisar Tang memaksa penduduk untuk menangkap siluman ular. Sang gadis yang merupakan siluman ular pun mendapatkan misi untuk menghabisi Gosi. Ia menyamar sebagai seorang pelayan dan berhasil masuk ke kapal Kaisar Tang. Setelah menghabisi para prajurit yang menjaga di sana, diam-diam ia menggunakan kekuatan dari tusuk konde tersebut untuk membunuh Gosi. Tapi ia gagal karena Gosi menyadari tindakan tersebut. Murid Gosi yang mengetahui hal itu pun segera memerintahkan prajurit untuk menangkap sang gadis. Gadis ular pun berusaha untuk kabur, tapi ia terkepung oleh prajurit yang ada di sana. Merasa tidak punya pilihan lain, gadis ular terpaksa melawan. Adu kekuatan segera terjadi antara gadis ular dan murid Gosi, tapi ternyata ia kalah dan terlempar ke sungai. Tiba-tiba ia terbangun di sebuah rumah kecil. Merasa tempat itu asing baginya, ia segera memeriksa keadaan sekitar. Seorang nenek muncul dari balik pintu dan menanyakan keadaannya. Karena gadis itu tidak menjawab, nenek kembali bertanya tentang asal-usul dari gadis tersebut. Gadis itu pun berusaha untuk mengingat siapa sebenarnya dirinya, tapi ia tidak bisa mengingat apapun. Ternyata, akibat pertempuran tersebut membuat si gadis lupa ingatan. Nenek lanjut mengajak gadis itu keluar untuk memberitahunya kalau ia sekarang berada di desa penangkap ular. Ia bisa berada di sini karena ditolong oleh cucunya yang bernama Asuan ketika ia sedang pingsan. Sesampainya di gerbang desa, ia melihat seorang pemuda datang bersama seekor anjing. Ternyata, pemuda itu adalah Asuan bersama anjingnya yang bernama Tutau. Asuan yang mengetahui gadis tersebut hilang ingatan, mengajaknya pergi ke tempat ia ditemukan. Saat Tutau menuntun mereka menggunakan jalan pintas melewati tebing yang curam, Tutau terpleset. Tanpa sengaja, gadis tersebut menggunakan ilmu sihir untuk menolong Tutau. Seketika Asuan pun terkejut karena tidak menyangka ternyata gadis tersebut bisa menggunakan ilmu sihir. Gadis itu pun lanjut terbang dan Asuan menyusulnya. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak tebing di mana gadis itu ditemukan. Saat gadis itu menatap ke arah air terjun, samar-samar ia membuka masa lalunya dan merasa kebingungan. Asuhan yang tidak menyadari kalau gadis itu sedang kebingungan mengagetkannya, yang membuat ia didorong oleh si gadis sampai masuk ke dalam jurang. Tapi siapa sangka, payung yang dibawa oleh Asuhan terkena sihir sang gadis sehingga membuat ia bisa terbang menggunakan payung tersebut. Menyadari kalau ia bisa terbang, Asuhan meraih tangan si gadis untuk ikut terbang bersamanya. Mereka pun bersenang-senang sampai mereka salting saat tangan mereka menggenggam payung di tempat yang sama. Tapi kesenangan itu tidak bertahan lama, karena tiba-tiba sekelompok ular menyerang mereka mengakibatkan Asuhan jatuh ke dalam jurang. Sang gadis yang melihat Asuhan terjatuh dengan panik segera memeriksanya. Untungnya Asuhan masih sempat berpegangan pada sebuah tusuk konde yang menancap di dinding tebing. Gadis itu segera berusaha meraih tangan Asuhan, tapi tanpa sengaja gadis itu memegang tusuk konde yang digenggam oleh Asuhan, membuat ia pingsan dan terjatuh ke dalam jurang. Asuhan segera bergegas turun ke bawah dengan cara terjun payung untuk mencari keberadaan gadis tersebut.
Sesampainya di bawah, ia melihat si gadis yang sedang pingsan dan akan ditangkap oleh anak buah Goshi. Asuan dengan jurus lempar batu sembunyi tangan berhasil melumpuhkan kedua prajurit tersebut dan membawa gadis cantik itu pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, gadis yang terbangun dari pingsannya segera menghampiri Asuan untuk menanyakan tentang tusuk konde itu. Setelah memperhatikannya, ia melihat tulisan Bao Jing. Asuan segera teringat dengan Bao Jing Feng, pembuat senjata yang ada di tengah hutan. Tapi pada saat itu juga, anak buah Goshi datang untuk mencari gadis tersebut. Mereka pun bergegas pergi, menghindari anak buah Goshi dan menuju ke tempat Bao Jing Feng. Di tempat lain, tepatnya di markas para siluman ular, mereka mengetahui kalau gadis yang tak kunjung kembali dari tugasnya sedang bersama seorang pemuda. Guru besar siluman ular segera memerintahkan Changpan untuk membunuh sang gadis. Adik gadis ular putih yang mengetahui hal tersebut menawarkan diri untuk membawanya pulang tanpa harus membunuhnya. Guru besar pun mengabulkan permintaannya dan menanamkan roh api ke dalam tubuh sang adik. Jika dalam waktu 3 hari ia tidak kembali, maka ia akan mati oleh kekuatan dari roh api tersebut. Beralih ke perjalanan Asuan dan si gadis yang sedang menuju tempat Bao Jing Feng. Di tengah perjalanan, Asuan melihat si gadis yang sedang kebingungan apakah ia manusia atau siluman. Asuan segera menghibur sang gadis dengan mengatakan kalau ia tidak peduli apakah gadis itu manusia atau siluman. Ia lanjut mengatakan jika Tutau adalah siluman, maka ia akan tetap menyukainya. Gadis itu pun dengan iseng menyihir Tutau hingga dapat berbicara. Asuan pun terkejut, begitu juga dengan Tutau yang kaget karena ia bisa berbicara seperti manusia. Tiba-tiba, mereka dihadang oleh Changpan yang ternyata tetap ditugaskan oleh guru para siluman ular untuk membunuh si gadis. Tanpa basa-basi, Changpan langsung menyerang mereka membabi celeng. Membabi buta. Ketika Asuan dalam bahaya, gadis itu mengeluarkan kekuatan besarnya untuk membunuh Changpan. Changpan pun modiar hanya dengan satu serangan. Tapi setelah menggunakan kekuatannya, gadis itu terlihat lemas dan sangat kedinginan. Kemudian Asuan segera membawanya ke sebuah kuil dan berusaha menghangatkannya dengan membuat api unggun dan memeluknya dengan erat. Keesokan harinya ketika gadis itu terbangun, ia pun kaget karena dipeluk oleh Asuan. Tutau yang ada di sana segera menjelaskan kalau Asuan menggunakan tubuhnya sebagai penghangat karena tubuh si gadis sangat dingin sampai hampir membekukan tempat di sekitarnya. Mendengar penjelasan dari Tutau, si gadis terharu dan sepertinya mulai menaruh hati pada Asuan. Singkat cerita, sampailah mereka ke tempat Bao Jing Feng dan menanyakan asal-usul dari tusuk konde tersebut. Bao Jing Feng mengatakan kalau benda itu bukan miliknya. Ia lanjut menjelaskan kalau benda itu bisa membuat sang pengguna lupa ingatan ketika ia menggunakan kekuatan benda tersebut. Setelah mendapatkan petunjuk berupa sisik ular yang sangat besar, mereka pun pergi sambil memperhatikan sisik ular dari Bao Jing Feng. Tapi tiba-tiba, mereka diserang kembali oleh siluman ular lain, tapi gadis itu berhasil menahannya. Saat mereka beradu kekuatan, tiba-tiba siluman yang menyerangnya itu pun memanggilnya dengan nama Xiao Bei. Seketika ia teringat kalau namanya adalah Xiao Bei, dan siluman yang menyerangnya adalah adiknya yang bernama Xiao Jing. Xiao Jing yang sangat membenci manusia berniat untuk membunuh Asuan. Xiao Bei yang melindungi Asuan tapi tidak ingin menyakiti adiknya, terus bertahan dan mundur sampai mereka berhasil kabur dengan cara masuk ke dalam sebuah gerbang yang kemudian tertutup yang membuat Xiao Jing tidak bisa masuk mengikuti mereka. Di dalam gerbang mereka terus menelusuri lorong sampai di sebuah persimpangan. Tiba-tiba Xiao Bei diserang oleh patung yang menangkap dan membakarnya. Asuan segera melepaskan cengkraman patung tersebut dan membawa Xiao Bei kabur melewati gerbang lain yang ada di sana. Mereka terus berjalan sampai ke sebuah ruangan. Setelah memperhatikan sekitar, Asuan menyadari kalau tempat itu adalah tempat suci yang digunakan untuk menangkap siluman, tapi sudah dihancurkan. Xiao Bei pun bersedih setelah mengetahui kalau manusia dan siluman akan terus bertarung dan tidak mungkin bersatu.
Asuan segera menenangkan Xiaobi. Ia berjanji kalau di masa depan ia akan mendamaikan manusia dan siluman. Xiaobi pun terharu melihat ketulusan dan keseriusan Asuan. Karena terbawa suasana, adu mekanik segera terjadi antara gadis ular putih yang cantik dengan ular hitam pendek milik Asuan. Setelah berhasil keluar dari tempat tersebut, tiba-tiba Xiaobi memutuskan untuk meninggalkan Asuan karena ia berpikir kalau manusia dan siluman tidak mungkin bersatu. Asuan yang terlanjur cinta mati pada Xiaobi memintanya untuk menunggunya sampai ia kembali. Asuan pun bergegas pergi bersama Tutao, meninggalkan Xiaobi, Xiaojing, dan Xiaomi. Xiaomi kan gak ikutan. Oh iya, oke lanjut. Ternyata Asuan pergi ke tempat Bao Jingfeng untuk meminta bantuannya agar ia bisa dirubah menjadi seekor siluman. Bao Jingfeng pun mengabulkannya, lalu memasang ekor Tutao kepada Asuan, dan akhirnya Asuan menjadi siluman asu. Siluman anjing. Di tempat lain, murid Goshi menemukan keberadaan Xiaobi dan Xiaojing yang sedang menunggu Asuan di sebuah kuil. Murid Goshi ingin menangkap mereka berdua untuk diserahkan ke gurunya agar gurunya bisa menyerap jiwa mereka. Namun Xiaobi dan Xiaojing tak tinggal diam dan akhirnya saling bertempur satu sama lain. Asuan yang sudah menjadi siluman bergegas kembali untuk menemui Xiaobi. Tapi sesampainya di sana, ia terkejut karena tempat itu sudah hancur dan rata dengan tanah. Asuan yang tak tahu apa yang terjadi segera mencari keberadaan Xiaobi. Namun, ia segera terkejut melihat Xiaobi berubah menjadi siluman ular besar setelah menyerap ilmu dari murid Goshi yang ia kalahkan di pertarungan sebelumnya. Setelah menghancurkan kota, Xiaobi pun pergi meninggalkan Asuan yang terus berusaha mengejarnya. Asuan pun kehilangan jejak karena Xiaobi pergi begitu cepat. Untungnya, ia bertemu dengan Xiaojing yang lanjut memberitahunya kalau Xiaobi sedang pergi menuju ke desa penangkap ular untuk menghancurkannya. Singkat cerita, Asuan lebih dulu sampai di desanya untuk memberitahu warga kalau mereka sedang dalam bahaya. Tapi warga desa tidak percaya dan malah menganggapnya aneh. Tiba-tiba Goshi datang menangkap Asuan dan lanjut mengungkapkan kalau ia adalah siluman dengan mengeluarkan ekor anjing yang telah disembunyikan oleh Asuan. Tak lama kemudian, Xiaobi pun tiba ke desa itu. Asuan yang menyadarinya langsung berusaha untuk menghentikan Xiaobi. Asuan naik ke puncak tebing dan memanggil Xiaobi untuk menjelaskan kalau ia sudah menjadi siluman demi Xiaobi. Menyadari hal tersebut, Xiaobi pun berhenti. Ular putih besar seperti merasa terharu melihat apa yang dilakukan oleh Asuan. Tapi tiba-tiba, Goshi menyerang mereka. Xiaojing yang tiba-tiba datang bermaksud ingin membantu, namun ia juga berhasil ditangkap oleh Goshi dengan jurusnya. Tak lama kemudian, guru siluman ular juga datang dan langsung menyerang Goshi. Goshi terkaget namun masih bisa melawan serangan tersebut. Xiaobi yang bisa terlepas dari jurus Goshi setelah merobohkan segel segera membantu gurunya untuk melawan Goshi. Mereka bertarung dengan sengit sampai Goshi berhasil menangkap mereka berdua. Xiaojing yang juga sudah bisa melepaskan diri pun melesat ke arah Goshi. Xiaojing berhasil menusuk Goshi dengan menggunakan konde yang membuat Goshi kesakitan dan marah. Guru siluman ular yang melihat konde menancap di tubuh Goshi langsung menyerap kekuatannya. Goshi pun menjadi lemah dan kering setelah energinya benar-benar habis diserap oleh musuhnya. Setelah guru siluman ular menyadari kalau ia sekarang bisa menyerap kekuatan siluman tanpa menggunakan konde, seketika ia menyerap kekuatan anak buahnya sendiri termasuk Xiaojing dan membuatnya berubah menjadi ular kecil. Melihat hal tersebut, Xiaobi pun marah dan menyerang gurunya. Pertarungan kembali terjadi dengan Xiaobi yang kewalahan dan kekuatannya mulai diserap oleh sang guru. Asuan segera membantu Xiaobi yang terlihat mulai berubah ke bentuk manusia dengan mendirikan kembali segel dari Goshi. Ketika sang guru ingin membunuh Xiaobi, tiba-tiba ia terhenti oleh kekuatan Goshi yang diaktifkan oleh Asuan. Asuan segera berlari membawa Xiaobi menjauh dan sang guru perlahan-lahan membeku karena terkena jurus Goshi. Asuan terus berlari berusaha keluar dari jangkauan jurus tersebut, tapi tak disangka ia menabrak sebuah dinding pembatas yang membuat mereka terjebak di dalamnya. Seketika ruangan menjadi badai salju yang membekukan semua yang ada di dalam. Meskipun Asuan berusaha keras, namun akhirnya ia tetap mati membeku dan perlahan rohnya mulai diserap kekuatan tersebut. Xiaobi yang masih bisa bertahan hanya bisa menangis melihat jiwa Asuan mulai ditarik kekuatan itu.
Tapi dengan kegigihannya, Hyobe berhasil menggunakan sisa-sisa kekuatan untuk menyelamatkan roh dari Asuan. Di sisi lain, Tutao dan warga desa berusaha menghentikan jurus itu dengan merobohkan segel. Meski berhasil menghentikannya, namun sangat disayangkan semua sudah terlambat. Scene beralih ke masa sekarang setelah kisah 500 tahun yang lalu. Hyobe dan Xiaojing berbincang dan memutuskan untuk mencari reinkarnasi dari Asuan. Mereka lanjut pergi mencarinya, dan di sebuah tempat, akhirnya mereka berhasil bertemu dengan reinkarnasi dari Asuan. Tamat.